Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, tema firman Tuhan saya pagi hari ini adalah ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana. Ya, ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana. Dan ini akan banyak sekali terjadi ya dalam hidup kita saudara sekalian, ya dalam keadaan kita sehari-hari, dan setiap orang mengalaminya saudara sekalian. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita waktu kejadian kenyataan hidup yang kita harapkan ya saudara sekalian, ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan. Tapi yang pasti di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan kan saudara sekalian, ya otomatis kita berharap kita akan mencapai cita-cita kita atau segala yang kita rencanakan itu tercapai. Nah, ketika kenyataannya adalah tidak tercapai ataupun ya mengecewakan mungkin ya. Nah, apa yang harus kita lakukan saudara sekalian? Nah, Argo tolong bacakan Roma 5 ayat 5, kemudian Roma 5 ayat 3 dan 4 Argo. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi hal yang nomor satu yang harus kita lakukan saudara sekalian, ya ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses ya. Seperti di Roma 5 tadi 5 ayat katakan, bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita ya. Pengharapan saudara sekalian adalah proses yang tidak mengecewakan, pengharapan itu kepada Tuhan. Dan kemudian Roma 5 ayat 3 sampai 4 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudara. Ya, jadi ada tahapannya. Pengharapan sangat dibutuhkan ketika kita tidak berdaya mengalami kenyataan hidup yang hancur berantakan, misalnya menghadapi situasi seperti ini. Kita harus bisa menerima kekecewaan yang terbatas. Kecewanya hanya terbatas saja, jangan berlebihan saudara sekalian. Tetapi jangan kehilangan harapan yang tidak terbatas ya. Oleh sebab itu, biarkan harapan berbicara dalam pikiran dan hati kita, dan biarkan suara itu menghidupkan harapan kita yang hampir atau nyaris padam misalnya ya. Dan untuk bisa bertahan, kita harus punya harapan yang memberikan pencerahan, yang membuat kita memiliki hari esok. Ya, puji Tuhan saudara, tadi mohon maaf sedikit terganggu ya saudara dari sambungan live streaming. Maka kita percaya bahwa apapun yang terjadi, semua atas seizin Tuhan. Amin. Tadi sempat Ibu Gembala sidang menyampaikan tentang ketika kenyataan hidup tidak sesuai harapan ya saudara ya. Jadi banyak hal, banyak peristiwa yang kita alami ternyata tidak sesuai yang kita rencanakan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi itu bukan berarti Tuhan lalai, Tuhan gagal. Semua pasti Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Amin. Itu sebabnya bagian kita adalah terus percaya, terus berserah kepada Tuhan. Baik saudara, kita coba buka satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73. Mazmur pasalnya yang ke-73 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24.
Kita baca bersama 4 ayat, Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 22. Aku dungu, sama-sama 2, 3 ya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat 24. Ayat 24 sama-sama 2, 3 ya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudaraku, ayat ini adalah mazmur dari Asaf. Dan Asaf ini sedang komplain sama Tuhan. Komplainnya apa, saudara? Kenapa orang fasik itu gemuk, orang fasik itu sehat? Saudara tahu orang fasik ya? Orang apa itu orang fasik? Orang jahat ya. Jadi kenapa, jadi Asaf ini mengeluh kenapa orang fasik itu gemuk, orang fasik itu sehat, orang fasik itu kaya, orang fasik itu nggak sakit-sakitan. Jadi Asaf sedang komplain sama Tuhan. Itu sebabnya tadi Mazmur 73 ayat 21 tadi dikatakan, ketika hatiku merasa pahit. Pahit di sini kenapa? Karena kenyataan hidup. Asaf sudah benar, Asaf sudah melakukan firman Tuhan, Asaf sudah menjaga hidupnya baik, tapi kenapa Asaf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak diharapkan. Tapi walaupun Asaf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak diharapkan, Asaf tetap dekat dengan Tuhan. Coba sekali lagi dimunculkan Mazmur 73 tadi, ayat 21 dan 22. Sekali lagi kita baca bersama Mazmur 73 tadi, ayat 21 dan 22. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku apa? Menusuk-nusuk rasanya. Saudara perhatikan, ketika hatiku merasa pahit. Jadi pahitnya di sini ya Asaf sedang kecewa. Kok udah benar begini gitu. Tapi orang fasik justru diberkati. Tapi walaupun Asaf mengalami hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai rencana, Asaf tetap dekat dengan Tuhan. Sekali lagi kita baca ayat 22. Mazmur 73 tadi ayat 22. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan, aku apa? Saudara perhatikan, walaupun dia nggak mengerti, kok gini sih? Walaupun dia merasa kayak bodoh, kok gini sih? Tapi posisi Asaf tetap dekat dengan Tuhan. Saudara, ini yang menjadi masalah. Seringkali ketika kita ada masalah, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai rencana, tidak sesuai harapan, kita mulai ngambek, kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan keadaan, kita mulai menyalahkan hidup kita. Padahal Tuhan tidak pernah gagal dengan apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Katakan amin. Itu sebabnya pesan saya buat kita semua, apapun keadaanmu, bahkan situasi yang tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai rencana, tidak sesuai harapan, usahakan tetap dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Kita baca sekali lagi ayatnya yang ke-23. Mazmur 73 tadi ayat 23. Sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara perhatikan, waktu kita tetap dekat dengan Tuhan, kita dipegang sama siapa? Sama Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara dipegang sama Tuhan, saudara aman nggak? Nggak usah dipegang sama tangan Tuhan. Saudara dipegang sama apa tuh? Misalkan polisi gitu ya. Mana berani preman macam-macam gitu saudara. Saudara misalkan dipegang sama aparat gitu. Digandeng gitu saudara. Mana berani orang jahat mau ganggu saudara. Orang dipegang. Itu baru aparat.
apalagi tangan Tuhan yang pegang kita. Tuhan tidak biarkan kita jatuh, Tuhan tidak biarkan kita tergeletak, Tuhan tidak biarkan kita hancur, katakan amin. Bukan hanya dipegang, tapi kita dituntun juga. Sekali lagi kita baca ayatnya yang selanjutnya ayat berapa tuh? 24 ya, Mazmur 73 tadi ayat 24. Sama-sama 23 ya. Dengan nasihatmu engkau apa? Menuntun aku, dan kemudian engkau apa? Mengangkat aku ke dalam apa? Kemuliaan. Jadi dipegang itu tujuannya bukan hanya dijaga, bukan hanya dilindungi, tapi dituntun. Saudara mau dituntun sama Tuhan, amin? Kalau saudara dituntun sama Tuhan, percayalah jalanmu nggak akan salah. Kalau saudara dituntun sama Tuhan, percayalah jalanmu nggak akan tersesat. Masalahnya kita sering jalan sendiri. Masalahnya kita sering mengambil keputusan sendiri. Hari ini izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Tuhanlah yang menuntun, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jadi saudara, hari ini mari tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Apapun masalahmu, dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pegang tangan kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan tuntun hidup kita, dan Tuhan angkat kita masuk dalam kemuliaan, sehingga kita melihat keajaibannya, mujizatnya. Katakan amin. Jadi mari saudara, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai harapan. Tapi saran saya tetap dekat dengan Tuhan. Satu lagi kita baca, yaitu peristiwa orang yang hidup benar, tapi kenyataannya ternyata berbeda. Siapa itu saudara? Di Alkitab ada tokoh yang bernama Ayub. Coba kita baca Ayub pasal 1 ayat 1. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, bernama siapa? Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan apa? Saudara perhatikan dulu ini saudara, ini cerita tentang profil Ayub. Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang jujur, Ayub orang yang takut akan Tuhan, Ayub orang yang menjauhi kejahatan. Harusnya Ayub diberkati, Ayub sukses, Ayub berhasil. Tapi faktanya, kenyataannya apa yang dialami Ayub? Kita baca ayat 19 sampai 21. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara perhatikan, tadi ayat 1, Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang jujur, Ayub orang yang takut akan Tuhan, Ayub orang yang menjauhi kejahatan. Faktanya, kenyataannya bukan yang baik yang dialami Ayub. Apa yang dialami Ayub? Tiba-tiba anaknya semua mati, tertimpa rumah yang dihempas angin puting beliung, saudara. Tapi perhatikan, walaupun Ayub mengalami kenyataan yang tidak sesuai rencana, apa sikap Ayub? Apakah Ayub marah sama Tuhan? Apakah Ayub ngambek sama Tuhan? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Kita lihat jawabannya di Alkitab. Kita baca ayat berapa itu? 20, 21. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Maka berdirilah Ayub. Lalu apa? Mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan apa? Menyembah. Saudara perhatikan, Ayub lagi kehilangan anak. Ayub bukannya stres, Ayub bukannya depresi, Ayub menyembah Allah. Ini bukan perkara mudah, tapi ini yang benar. Walaupun gak mudah, selama kita lakukan yang benar, apapun yang gak mudah, kita bisa lewati. Amin. Ini gak mudah, tapi apapun yang kita lakukan benar, kita akan tetap kuat. Selanjutnya ayat 22.
21. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara perhatikan, selanjutnya ayat 2, masih ada ya? 20. Oh, udah cukup di situ saya tadi. Nah, saudara perhatikan, ayat ini saudara mengajar bahwa Ayub tidak marah sama Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Jadi apa yang dialami Ayub ini tidak sesuai kenyataan, tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi atas seizin Tuhan, bahwa semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan, bahwa semua yang dia miliki termasuk anaknya adalah milik Tuhan. Katakan amin. Jadi simpelnya gini saudara, bahwa apapun masalah saudara, masalah itu tidak akan menghancurkan hidup saudara. Sekali lagi, siapapun saudara, apapun masalahmu hari ini, masalah tidak akan menghancurkan hidup saudara. Enggak ada yang amin. Belum berhenti di situ, saudara. Saya akan jelaskan. Kenapa saya bilang masalah tidak akan menghancurkan hidupmu? Saya akan jelaskan. Saya mau tanya sama saudara, siapa saudara yang enggak punya masalah? Boleh angkat tangan. Siapa manusia yang enggak punya masalah? Boleh angkat tangan. Semua orang punya masalah. Tapi saya mau tanya sama saudara, apakah semua orang yang punya masalah hidupnya hancur? Sekali lagi, apakah semua orang yang punya masalah hidupnya hancur? Tidak. Orang yang punya masalah, ada yang hidupnya hancur, ada yang hidupnya bangkit. Artinya apa? Jangan salahkan masalahnya. Karena masalah tidak akan menghancurkan hidup saudara. Yang menghancurkan adalah sikap kita ketika ada masalah. Maka hari ini apapun masalahmu, tetap dekat dengan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Karena kita punya Tuhan yang sanggup merubah hidup kita. Orang cepat berubah, Tuhan gak pernah berubah. Salam kiri kananmu katakan, orang gampang berubah, Tuhan gak pernah berubah. Kok gak ada yang jabat tangan sih? Ayolah saudara, supaya yang sebelahmu tahu dia bisa berubah. Dan kamu pun bisa berubah. Ya, orang bisa cepat berubah. Dari yang baik jadi jahat. Dan orang yang jahat pun bisa jadi baik. Orang bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya waktu Ayub sedang ada masalah, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah undur dari Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang tetap baik. Tuhan yang tetap mengasihi dia, Tuhan yang tetap memelihara dia, Tuhan yang tetap memberkati dia. Katakan amin. Itu sebabnya semua nanti waktu yang akan membuktikan. Sekali lagi, semua nanti waktu yang akan membuktikan. Hari ini teruslah berjalan dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sama-sama bersama saya katakan, masalah tidak akan menghancurkan hidupku. Karena aku terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong aku, Tuhan yang akan membela aku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara pulang dari tempat ini, jangan takut sama masalah. Karena masalah tidak akan menghancurkan hidupmu. Yang menghancurkan hidup saudara adalah sikap saudara. Membangun sesuatu itu sulit. Saudara bangun rumah, bangun gedung ini gak gampang. Harus ada perhitungan, perencanaan, kalkulasi, harus ada ketekunan, kesabaran. Saudara bangun rumah tangga gak mudah. Perlu kesabaran,
perlu ngerti istri gimana, maunya suami gimana. Istri kalau suami batuk, gitu, oh kopi gitu saudara. Lalu suami harus ngerti istri gimana, kalau istri udah mulai banting-banting piring, banting-banting gelas, berarti uang udah habis gitu saudara. Harus ngerti, ya, bangun rumah tangga, itu butuh penghitungan, butuh perencanaan, butuh kalkulasi, nggak mudah. Bangun bisnis itu nggak mudah. Bangun karir itu nggak mudah. Butuh waktu 5 tahun, 10 tahun. Tapi menghancurkan itu mudah. Dalam semalam saja, semua yang kita bangun bisa kita hancurkan. Itu sebabnya hari ini, jadilah orang yang senang membangun, bukan yang menghancurkan. Jangan hancurkan hidup saudara. Jangan hancurkan masa depan saudara. Termasuk masalah tidak akan menghancurkan hidup saudara. Yang menghancurkan adalah diri saudara sendiri. Itu sebabnya peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan diri kita sendiri. Kita harus singkirkan kesombongan. Kita harus singkirkan keangkuhan kita. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita rendah hati, amin. Orang sering ejek orang saudara, mana ada zaman sekarang rendah hati. Enggak ada, orang rendah hati itu jongos, disuruh-suruh, enggak. Ternyata di mata Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang berharga, orang yang mulia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus berkata sama murid-muridnya, barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi pelayanmu. Apa arti kata pelayan? Pelayan itu doulos. Artinya apa saudara? Budak, hamba, dibutuhkan kerendahan hati. Maka kalau kita jadi pelayan Tuhan, melayani harus rendah hati. Jadi anak Tuhan harus rendah hati. Doulos, saudara. Merendahkan diri. Tuhan yang mengangkat kita, katakan amin. Satu ayat terakhir kita baca Ayub 42 ayat kedua. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada apa? Rencanamu yang gagal. Jadi ayat ini mengajar kita saudara, apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Kita bisa kehilangan orang yang kita cintai. Kita bisa kehilangan posisi yang kita bangga-banggakan. Kita bisa kehilangan yang kita miliki. Kita bisa mengalami peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, yang tidak terduga. Tapi terlepas dari semuanya itu, rencana Tuhan tidak akan gagal. Ada seorang bapak, saudara, minta didoakan supaya dapat proyek dari perusahaan Jerman. Dia sudah keluarin modal, dia sudah invest, dia minta didoakan. Hasilnya apa, saudara? Ternyata malah gagal. Dia bilang, Pak, kan udah didoain kok gagal. Kan saya udah keluar sekian. Saya cuma bilang, Pak, Tuhan gak pernah gagal. Dia pulang sambil sedih. Sebulan kemudian dia datang lagi, saudara. Pak, sekarang saya baru ngerti. Kenapa? Saya bilang gitu. Ternyata kemarin perusahaan Jerman sengaja Tuhan gagalkan. Kenapa? Karena sekarang Tuhan kasih proyek dari perusahaan Cina. Apa itu? Saya nggak perlu modal, saya nggak perlu invest, bahkan sekarang belum kerja aja udah dibayar. Saudara bayangin, tadi dia disuruh invest, disuruh ngeluarin modal, disuruh buka yaitu outlet saudara di seluruh Indonesia. Udah siapin tapi gagal. Sekarang belum apa-apa, nggak disuruh bayar, nggak disuruh invest, dia udah dibayar duluan. Artinya apa? Apapun yang terjadi,
Tuhan gak pernah gagal. Kalau dia mau angkat saudara, dia pasti angkat saudara. Kalau dia mau sembuhkan saudara, saudara pasti sembuh. Kalau Tuhan mau berikan saudara pekerjaan, Tuhan pasti berikan pekerjaan. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini teruslah berjalan di dalam Tuhan. Teruslah melangkah di dalam Tuhan. Dan biar Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Masih nyambung atau? Udah. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Dan biarlah kami terus bergantung, berharap penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri